Gimana kabarnya Tria? Alhamdulillah baik. Tadi sebelum kesini ngapain aja? Jadi sebelum OTW kesini beres-beres dulu, habis itu makan, minum, langsung OTW kesini. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah melakukan perjanjian ya untuk melakukan bimbingan individual pada hari ini. Ya, Untuk tema kita pada hari ini yaitu meningkatkan sikap yang sesuai pada diri berdasarkan kaidah Islam. Dari bimbingan ini kita menggunakan teknik refleksi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengamalan sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal klien. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pribadi muslim yang islami. Adapun pengertian pribadi muslim yang islami, secara etimologi, kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan, keseluruhan. Kata ini dalam bahasa Inggris adalah personality, yang berasal dari kata persona atau bahasa Latin yang sifat yang merupakan watak manusia, keadaan manusia sebagai perseorangan. Kepribadian merupakan pengaturan individu yang bersifat dinamis pada sistem fisik dan psikis yang menentukan tabiatnya serta selaras dengan lingkungannya. Kepribadian dapat dilihat dari 4 aspek muatannya. Pertama, aspek personalia, yaitu kepribadian dilihat dari pola tingkah laku lahir batin yang dimiliki seseorang. Kedua, aspek individualitas, yakni karakteristik atau sifat-sifat khas yang dimiliki seseorang. Kepribadian muslim juga dapat diartikan kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya, baik tingkah laku luarnya, kegiatan-kegiatan jiwanya maupun filsafat hidup dan kepercayaan, menunjukkan pengabdian kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Menurut Muhammad Zain, bahwa kepribadian muslim tidak akan terlepas dari 3 aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan faktor pendidikan, akhlak dilakukan dengan cara mempengaruhi dengan menggunakan usaha membentuk kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam. Contoh, teladan dan lingkungan yang serasi. Berdasarkan pendapat para pakar mengenai kepribadian muslim, seseorang yang membedakan dia dengan yang lainnya dari keseluruhan tingkah laku lahiriah maupun batiniah yang dapat dibentuk melalui faktor internal maupun faktor eksternal. Yang selanjutnya yaitu ada struktur kepribadian muslim yang islami. Struktur kepribadian adalah aspek-aspek atau elemen-elemen yang terdapat pada diri manusia, yang karenanya kepribadian terbentuk. Dasarnya aspek-aspek kepribadian itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahanan dari luar, misalnya cara-caranya berbuat, cara-caranya berbicara, dan sebagainya. Adapun kejiwaan meliputi aspek-aspek yang tidak dapat segera dilihat dan diketahui dari luar, misalnya cara-caranya berpikir, sifat, dan minat. Selanjutnya, kerohanian yang luhur meliputi aspek-aspek kejiwaan, sistem nilai-nilai yang telah meresap dalam kepribadian itu, mengarahkan dan memberi corak seluruh kehidupan individu itu. Bagi orang-orang yang beragama, aspek-aspek inilah yang menentukan kemana arah kebahagiaan, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Aspek-aspek inilah yang memberi kualitas kepribadian keseluruhannya berakhlak mulia. Adapun perilaku peserta didik di luar sekolah. Perilaku peserta didik di luar sekolah seperti penggunaan pakaian yang mempertontonkan aurat, perilaku lain seperti merokok, membolos, balapan liar, mesti mendapatkan perhatian berupa respon sanksi mendidik yang memberi efek. Adapun upaya pembentukan kepribadian muslim melalui kegiatan ibadah diantaranya adapun pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di musola, pengadaan sarana prasarana ibadah. Pengadaan sarana prasarana ibadah ini berupa bangunan musola, pengadaan peralatan sholat, Al-Quran, dan sebagainya. Kerjasama antar guru, adanya komitmen dari semua guru untuk menegakkan aturan demi terbinanya generasi bangsa dan agama yang berimtek dan beriftek, sangat membantu dalam upaya pembentukan kepribadian muslim seperti peserta didik. Adapun faktor penghambat, kurangnya kesadaran dari peserta didik mengenai perilaku yang menunjukkan kepribadian muslim. Terkadang beberapa peserta didik hanya mengindahkan tugas dan aturan bila berada dalam pengawasan yang ketat dari guru.
Adapun lingkungan keluarga dan masyarakat, berbedanya latar belakang peserta didik membuat karakter mereka berbeda pula. Perbedaan karakter tentunya membutuhkan penanganan yang bervariasi dalam pembentukan karakter muslim peserta didik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sikap disiplin. Diakui Gusmiati bahwa pencapaian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan kepribadian muslim peserta didik bisa menganggap belum optimal secara menyeluruh terhadap peserta didik. Kedisiplinan dalam hal menaati aturan sekolah untuk berpakaian islami pada jam sekolah patut disyukuri. Apalagi pada umumnya peserta didik perempuan menggunakan jilbab pada aktivitas sehariannya baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Selanjutnya, sikap toleransi menghargai sesama. Dalam membentuk kepribadian muslim peserta didik, maka sekolah perlu turut menciptakan lingkungan yang kondusif atau menumbuhkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pembiasaan dan pembinaan moral peserta didik melalui kegiatan religius. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bagaimana dan apa yang kamu rasakan dari materi yang saya tadi kan kita menggunakan teknik refleksi. Apa yang kamu rasakan setelah saya menyampaikan materi ini? Ataupun saran apa yang kamu berikan kepada saya tentang materi ini? Jadi yang dapat saya rasakan dari materi yang Ibu sampaikan, berpegang tawakal, berkepercayaan pada Allah itu meningkatkan sikap tawakal kepada Allah dalam setiap situasi, dan bersyukur dan sabar dan dalam menghadapi cobaan. Sabar adalah nilai tentang pentingnya dalam Islam membantu kita mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki niat. Dalam memperbaiki niat kita harus melakukan tindakan tanpa pamrih. Baik, untuk saran dan perasaan yang kamu dapat dari materi ini bahwa kita itu harus berpegang kepercayaan pada Allah, sifat sabar dan bersyukur itu sangat penting, juga rendah hati dan memotivasi kepada orang lain juga itu penting, begitu. Iya. Baik, kalau tanggapan kamu tentang materi ini bagaimana? Apa yang kamu tanggapi dari materi ini? Apa yang kamu dapat dari materi ini? Jadi materi yang saya dapat, yang Ibu sampaikan itu, saya mendapatkan bahwasannya bersikap disiplin atau kepribadian muslim, ya, bahwasannya kepribadian muslim itu sangat penting bagi individu dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja bimbingan individual pada hari ini. Jika nanti ada yang ingin disampaikan lagi, saya akan menghubungi, ataupun kamu bisa menghubungi saya kalau ada yang diperlukan kepada saya. Baiklah, kita akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kertas PMD-nya, nanti kamu diisi angketnya ini.